Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmihi fid dharaini amin. Wa 'an Ibni Abbasin, dan riwayataken saking sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Idza akhta'a, ing dalam nalikane luput. Idza akhta'a, ing dalam nalikane luput. Al-alimu sapa alim. La adri ing dawuh la adri. Usibat maka den kenani belai. Usibat maka den kenani belai. Maka tiluhu apa nggon patine alim. Apa nggon patine alim. Qala dawu Muhammad bin Hakam, sapa Muhammad bin Hakam, sa'altu takon sapa ingsun, tanglet atau takon sapa ingsun asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i, anil mut'ati saking nikah mut'ah. Saking nikah mut'ah, kawin kontrak. Akana ono to ono Akana ono to ono fiha iku ing dalam mut'ah. Fiha iku ing dalam mut'ah talakun apa tolak, au mirasun utawa warisan, au nafaqatun utawa nafaqah, tajibu kang wajib apa nafaqah, au syahadatun utawa kesaksian. Faqala nuli dawuh sapa Syafi'i. Wallahi demi Allah ma nadri ora weruh sapa ingsun. Wa'lam lan weruh sira anna qaulal mas'uli ing setuhune ucapane wong kang den takoni. Ucapane wong kang den takoni, la adri rupane la adri, la yang kusu iku ora ngurangi apa qaul, min qadrihi saking derajate mas'ul. Min qadrihi saking derajate mas'ul, kama yadunnuhu, kama koyok barang, yadunnu kang nyono ing ma al jahalatu sapa pira-pira wong bodoh. Bal balik yarfa'uhu ngangkat apa qaul ing mas'ul. Li'annahu karana setuhune qaul dalilun iku dalil, dadi dalil ala azimi ma'rifatihi ing atase agunge weruhe mas'ul. Wa quwwati dinihi lan kuwate agamane mas'ul. Wa taqwa rabbihi lan wedi pangerane mas'ul. Wa taharati qalbihi lan bersih atine mas'ul. Wa husni sabatihi lan baguse dalile mas'ul. Wa qad ruwiya lan teman-teman den riwayataken zalika apa mengkono qaul an jama'atin saking jamaah minas salafi saking ulama salaf.
Wa inna ma ya'nafu lan angin pastine amoh. Angin pastine amoh min dzalika saking mengkono kaul, min dzalika saking mengkono kaul man sapa wong dhaufat kang apes diyanatuhu apa agamane man wa qallat lan titik ma'rifatuhu apa werwe man li'annahu karana setuhune man ya khafu iku wedi sapa man suku tahu ing gugure man an ayunil hadirina saking peningale hadirin wa hadhihi lan utawi iki innama ya'nafu jahalatu warakati dinin apa bodoh tipis agamane Warubbama lan terkadang yastahiru kondang khata'uhu apa luputeman bainan nasi ing dalem antarane manungsa fayaqa'u maka tumiba sapa man fima ing dalam barang farra kang melayu sapa man anhu saking ma wayattasifu lan bersifatan sapa man indahum ing dalam sandingi nas bima kelawan barang ihtaraza kang ngedoi sapa man minhu saking ma waqad addaba lan teman-teman mulang adab Allah sapa Allah taala al ulama ing ulama bi qissati Sayyidina Musa kelawan ceritane Sayyidina Musa ala nabiyina ing atase nabi kita Nabi Muhammad ing atase nabi kita wa alaihi lan iku ing atase Musa as-salatu utawi tambahi rahmat wassalamu lan keselamatan ma'al Khadiri alaihi salam in dalam sertani Nabi Khadir atau Nabi Khidir sama hina lam yarudda ing dalam semangsane orang balikaken Musa sapa Nabi Musa al ilma ing ilmu ilaihi maring Allah taala lamma suila ing dalam semangsane den takoni sapa Musa hal ana to ahadun utawi wong siji fil ardi ing dalam bumi a'lamu iku luweh weruh mingka tenimbang sira Dari riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, idza akhta'al alimu la adri, ketika seorang yang alim mengatakan saya tidak tahu, usibat maqatiluh,
seakan-akan dia terkena musibah. Qala Muhammad bin Hakam sa'altu Syafi'i, kata Muhammad bin Hakam pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang nikah mut'ah. Wahai Imam Syafi'i, nikah mut'ah itu termasuk talak, cerai, atau termasuk warisan, termasuk mendapatkan warisan atau mendapatkan nafkah, atau termasuk syahadah, saksian. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ma nadri. Demi Allah saya enggak tahu. Jadi sesuatu yang belum pasti tahu itu enggak enggak malu-malu seorang yang alim itu mengatakan saya tidak tahu. Saya enggak tahu. Saya carikan dulu jawabannya, saya carikan dulu dari. Enggak malu-malu bilang seperti itu. Malah orang yang selalu menjawab, selalu seakan-akan tahu dengan jawabannya, malu yang mau mengatakan saya tidak tahu. Itu bukan orang yang alim sebetulnya. Bahkan banyak orang yang tersesat karena seperti itu. Orang yang so alim, orang bodoh yang so alim biasanya. Ketika ditanya selalu menjawab, ketika ditanya selalu menjawab, selalu menjawab. Gak pernah mengatakan nanti dulu saya carikan dulu jawabannya, nanti dulu saya carikan dulu dalilnya, saya sekarang masih belum tahu, besok saya jawab. Gak pernah mengatakan seperti itu. Selalu jawab, padahal jawabnya asal-asalan. Makanya itu biasanya tanda-tandanya orang so alim, orang bodoh yang mengaku alim biasanya. Imam Syafi'i saja alim yang seperti itu jadi mujtahid mutlak. Ketika ada permasalahan yang masih belum yakin tentang jawabannya, beliau enggak malu-malu mengatakan saya belum tahu. Wallahi ma nadri. Demi Allah saya enggak tahu, saya belum tahu. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i itu. Orang alim mengatakan saya enggak tahu itu bukan malah merendahkan derajatnya, bukan mengurangi derajatnya, tapi justru malah meninggikan derajatnya. Oh, saking tawaduknya beliau itu mengatakan saya masih belum tahu, saya tidak tahu. Saking kehati-hatiannya, berarti beliau termasuk orang yang alim. Orang yang alim itu dia yang lebih berhati-hati tentang hukum terutamanya. Ya, tentang hukum, enggak asal-asalan mengatakan yang haram dibilang halal nanti. Yang halal dibilang haram. Itu orang yang asal-asalan bahaya itu. Orang yang alim itu hati-hati. Kalau itu halal ya halal, kalau itu haram ya haram. Tentang hukum syariat penuh kehati-hatiannya. Kalau benar-benar orang alim, karena biasa berpikir tentang ilmu tentang syariat. Kalau orang yang nggak pernah berpikir seperti itu, yang bodoh so alim itu biasanya ya mudah, ya ini seperti itu. Yang halal kadang dibilang haram, yang haram kadang dibilang haram, atau yang membolehkan sesuatu yang haram, terlalu murah menghukumi, nggak tahu yang ada di dalam kitab. Syukur-syukur menjawab. Wa'lam anna qaulal mas'ul la adri la yanqus min qadri kama yadunul jahalah bal yarfa'u ini. Katanya ulama, sungguhnya orang yang ditanya ketika mengatakan enggak tahu justru bukan malah mengurangi derajat kemuliaannya, bahkan bukan mengurangi derajat kemuliaannya yang seperti sangkaannya orang-orang bodoh itu. Bahkan yang seperti itu ucapan saya tidak tahu masih, ucapan seperti itu justru malah mengangkat derajatnya, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan dia ulama yang lebih berhati-hati, berarti lebih alim. Dalilun ala azim ma'rifatihi, menunjukkan agung kepengetahuannya, lebih besar pengetahuannya, lebih tinggi pengetahuannya. Wa quwwati dinihi, dan lebih kuat agamanya. Taqwa rabbihi, dan lebih takut kepada Tuhannya. Orang yang enggak berhati-hati menjawab seperti itu. Orang yang mudah mengatakan saya belum tahu, saya masih belum tahu, itu berarti menunjukkan lebih takwa, lebih kuat agamanya, lebih tinggi pengetahuannya, lebih suci, lebih bersih hatinya, ya, lebih bagus dalilnya. Orang yang seperti itu, justru yang menjawab asal-asalan itu justru yang orang-orang bodoh yang
Soalim biasanya tanda-tandanya seperti itu. Wa qad ruwiya dzalika an jama'atin nas, kan banyak di TV-TV itu ya. Ada yang jawab, ada yang tanya jamaahnya kemudian langsung jawab. Jawabnya asal-asalan, pakai dalil pun asal-asalan juga. Ini orang bodoh yang soalim, orang seperti itu. Hanya yang viral-viral, yang apa namanya, yang diustadkan oleh media atau oleh orang awam itu. Justru mereka malah menjadikan panutan seorang yang bodoh, yang soalim, orang bodoh yang soalim. Waruliya dzalika an jama'atin minas salaf inna ya'nafu min dzalika man dha'afat siyanatu wa qalas ma'rifatuh. Diriwayatkan ada ucapan dari jamaah ulama-ulama salaf, wa innama ya'nafu min dzalika man dha'afat diyanatu wa qalas ma'rifatu inna an yakhafu suqutahu. Orang yang lemah agamanya, pengetahuannya sedikit, itu biasanya justru malah lebih takut apa namanya, turun derajatnya. Ya, lebih takut jatuh derajatnya di mata orang lain, di mata hadirin. Ya itu ya, orang sok bodoh, orang alim sok bodoh, orang bodoh sok alim ya, itu justru malah yang lebih takut berkurang derajat, lebih takut turun derajatnya, lebih takut jatuh derajatnya di mata orang lain. Akhirnya apa? Dengan mudah dia menjawab asal-asalan. Nanti saya kalau nggak bisa menjawab, saya dikira nggak tahu, saya dikira nggak alim. Akhirnya jawab asal-asalan. Banyak di TV-TV itu kan, di media sosial. Akhirnya ditanya, jawab lagi, jawab asal-asalan. Karena gengsi, yang mau mengatakan saya nggak tahu, saya jawab kapan-kapan, nggak mau. Takut dikira nggak alim, takut dikira nggak bisa jawab. Orang gengsi seperti itu. Akhirnya jawab asal-asalan, dalilnya pun asal-asalan. Itu tanda-tanda sudah, tanda-tanda orang yang bodoh, orang yang agamanya lemah, orang yang pengetahuannya sedikit. Tanda-tandanya kata ulama. Wadi jalatu waraqati dinin. Bahkan ini bisa disebut orang bodoh yang agamanya sangat tipis. Orang bodoh agamanya sangat tipis. Dia sok alim, sok bisa. Gengsi yang mau mengatakan saya nggak tahu, saya masih belum tahu. Uruma yastahiru khata'uhu bainan nas fa yaqa'u fi ma farra anhu wa tasifu indahu bima ihtaraza minhu. Terkadang juga kesalahan orang di mata orang lain itu terkenal, fa yaqa'u fi ma farra minhu. Terjadi fima farra anhu wa tasifu indahu mimma itaraza minhu, disebabkan dia lari dari kesalahan itu, atau disebabkan menjauh dari kesalahan itu, justru malah kelihatan kesalahannya. Takut salah, takut nggak tahu, terus kemudian jawab asal-asalan, justru malah itu yang menyebabkan kelihatan kalau dia itu orang bodoh. Kan banyak jawab asal-asalan, dalilnya asal-asalan juga. Tambah kelihatan ketika orang-orang lain nanggapi itu, melihat, wah, kok ngejawabnya ngawur. Oh, berarti ini orang bodoh ini yang jawab ini. Orang bodoh yang menjawab ini, bukan orang alim. Tambah kelihatan malah. Ya. Kalau orang alim seperti itu, kelihatan malah orang yang jawab asal-asalan itu bukan orang alim itu. Kelihatan bodohnya sudah. Waqad adaballahu ta'ala ulama bi qissati sain, sebagaimana juga Allah pernah mengajarkan adab kepada ulama-ulama dengan apa namanya, melalui ceritanya Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi kita, bersama Nabi Khidir alaihissalam. Lam yarudda Musa al-ilma ilaihi ta'ala lam asu'ila hal ahadun fil ardi alam minka. Saat ditanya nih Musa, apakah ada seorang di muka bumi yang lebih alim daripada kamu? Sebetulnya sudah Allah ajari sudah tata krama adab kepada ulama-ulama kita, diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat kepada ulama-ulama kita, tabiin kemudian sampai ke ulama-ulama kita, guru-guru kita.
turunlah kepada kita. Karena beradab, tata kerama. Dah wallahu alam. Fatihah.